Proses hukum terus berjalan. Sita barang bukti dari Notaris Sulistio Sri Rahayu Pesawaran. Pesawaran. MT Jack News, kasus dugaan penipuan melibatkan kantor notaris yang menimpa korban bernama Mutiasari mulai bergulir kembali meski sempat mandek sejak lama di Polres Pesawaran. Polres Pesawaran melalui Kasat Reskrim Ibtu Devrat terangkan kepada media. Proses hukum tersebut tetap berjalan. Pada bulan ini pihaknya telah menyita barang bukti dari Notaris Sulistio Sri Rahayu. Disinggung adanya peran dugaan keterlibatan oknum notaris tersebut, jelaskan bahwa memang ada indikasi. Namun untuk objektifnya penegakan hukum, kami akan meminta keterangan dari Dewan Kehormatan Notaris terkait itu, tegasnya kepada media. Diberitakan sebelumnya Mutiasari warga Lampung Utara melaporkan dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Pesawaran. Terlapor atas nama Ade Ferry Oktara beserta istri Anis Rosita dan Bambang yang difasilitasi kantor notaris dan diduga oknum Notaris Sulistio Sri Rahayu ikut terlibat dengan no laporan. LPB 83V 2023 SPKT Polres Pesawaran, Polda Lampung pada tanggal 18 Mei tahun 2023 lalu. Dari informasi yang didapat, pelapor Mutiasari pada tanggal 2 Maret tahun 2021 menyerahkan pembayaran pembelian unit rumah yang sebelumnya telah disepakati antara korban bernama Mutiasari dengan pelaku terlapor bernama Ade Oktara beserta istri Anis Rosita dengan kesepakatan melakukan pembelian tersebut sistem cash tempo dan disaksikan oleh pihak pekerja kantor Notaris Sulistio Sri Rahayu bernama Bambang yang diketahui sebagai staf Notaris Sulistio Sri Rahayu pada saat itu. Korban jelaskan saat itu dirinya melakukan pembayaran pembelian rumah di salah kantor Notaris Sulistio Sri Rahayu dengan total pembayaran pertama sebesar 150 juta disaksikan terlapor Bambang yang mana pada saat dirinya mewakili Notaris Sulistio Sri Rahayu yang tidak hadir dikarena usai melahirkan, ucap Mutia. Lanjutnya korban Mutiasari datang kembali ke kantor Notaris Sulistio Sri Rahayu yang beralamatkan di Kampung Siger Desa Bernung, Kecamatan Kedondong Pesawaran pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 untuk menyelesaikan pelunasan pembelian rumah yang telah disepakati. Kurang lebih sisa pelunasan di bawah 100 juta karena sebelumnya korban telah mencicil pembayaran tersebut kepada terlapor Ade Ferry Oktara. Namun di saat korban Mutiasari menyerahkan biaya pelunasan pembelian rumah tersebut di kantor notaris diketahui oleh Notaris Sulistio Sri Rahayu. Di sela pertemuan tersebut Notaris Sulistio Sri Rahayu pun sempat jelaskan kepada korban untuk bersabar karena proses pemecahan surat sertifikat saat ini cukup lama dan masih dalam proses, ucap Notaris Sulistio kepada korban Mutia saat disinggung kapan proses dokumen dapat diselesaikan. Terang Mutia kepada media tanggal 30 November tahun 2024. Ironisnya usai pelunasan tersebut korban Mutiasari tak kunjung mendapatkan kepastian perihal pembelian rumah tersebut. Terungkap rumah yang dijanjikan kepada dirinya ternyata dialihkan pihak lain dengan sistem kredit KPR hingga akhirnya korban melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada pihak berwajib, tutup Mutia. Penelusuran media diduga penggunaan akte Notaris Sulistio Sri Rahayu kerap dijadikan sebagai alat melakukan kejahatan penipuan oleh para terlapor Ade Ferry Oktara dan Anis Rosita beserta Bambang dengan modus operandi kejahatan penipuan berlindung di balik kesucian perjanjian. Maksudnya tidak lain hanya supaya terhindar dari ancaman pidana. Diketahui pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 pelaku Ade Ferry Oktara dan Anis Rosita sempat dilaporkan ke Polda Lampung diduga melibatkan Notaris Sulistio Sri Rahayu dengan tuduhan melakukan penjualan tanah dan rumah di Desa Jatimulyo milik Handoyo. Lagi-lagi sindikat Ade dan Anis Ces dapat lolos dari jeratan hukum dan berakhir dengan perdamaian. Sementara Notaris Sulistio Sri Rahayu saat dimintai tanggapannya dirinya tidak menepis terkait dugaan tersebut, namun dirinya berdalih pelaku Ade Ferry dan Anis Rosita telah melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan saya dan saya pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Polres Pesawaran. Kasus yang sebelumnya saya dilibatkan, saya laporkan balik sesuai lokus perbuatannya. Waktu itu laporan pertama pelapor di Polda Lampung dan itu saya ambil langkah melaporkan kembali perbuatan Ade Ferry dan Anis Rosita serta rekan kerjasamanya Ana Fauziah di Polres Pesawaran. Ingat saya pada bulan Oktober tahun 2022, kepada media tanggal 30 November tahun 2024. Lalu saya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum Ade Ferry Oktara, Anis Rosita dan Ana Fauziah petitum membatajilan akta kuasa menjual yang dibuat di kantor saya. Lalu medio Januari tahun 2023,
Antara pelapor dan terlapor melakukan perdamaian dengan kesepakatan mereka mengganti kerugian pelapor dan apabila kasus dilanjutkan atas upaya hukum saya pada pengadilan negeri dikabulkan maka pihak pelapor malah akan dirugikan dengan institusi lain. Maka adalah RJ itu di antara mereka, ucap Sulistyo kepada media. Dalam kasus dugaan pelapor warga bernama Mutiasari di Polres Pesawaran lagi para pelaku yang sama dan diduga melibatkan Notaris Sulistyo Sri Rahayu. Notaris Sulistyo membantah bahwa dirinya terlibat dan berdalih menjadi korban bukan oknum. Dalam keterangannya saat dikonfirmasi wartawan jelaskan, pada saat pelapor Mutiasari datang ke kantor dan menyerahkan pembayaran DP awal pembelian rumah, saya sedang tidak ada di kantor karena saya saat itu sedang istirahat dengan kondisi hamil trimester kedua dan sedan COVID oleh karena itu saya tidak di kantor. Hanya saya diberitahu adanya perjanjian pun itu by call hanya akan ada proses saya mencatatkan saja kemauan para pihak, kata Sulistyo. Tidak ada surat penunjukan. Kerjasama dengan developer itu tidak ada. Mereka memang ke kantor saya menggunakan jasa yang sampai ini pun jasa saya tidak dibayar pelaku. Masih kata Sulistyo. Tidak hanya itu Notaris Sulistyo Sri Rahayu diduga berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pelunasan dan dirinya mengetahui pembayaran pelunasan tersebut di kantor saya pada medio November tahun 2022 lalu. Saya sempat kaget ternyata saya lihat menggunakan kwitansi kantor. Ditandatangani oleh staf saya Bambang Irawan sempat saya klarifikasikan ke Bambang dia jawab dia lalai. Saya minta saudara Bambang untuk menemui pelapor bersama dengan siapa yang menerima uang yaitu pelaku Adel. Bambang waktu itu staf saya bersedia saya dikirimkan bukti pertemuan mereka. Awalnya Bambang staf saya akan menggantikan kerugian dengan memberikan sertifikat rumahnya kepada pelapor. Artinya waktu itu mereka Adel Anis Bambang sadar kelakuan mereka dan surat pernyataan Bambang ada di pengacara saya. Video testimoni Bambang staf saya terhadap kasus Mutiasari ada. Hingga berita ini diturunkan belum adanya penetapan tersangka dan dikabarkan para pelaku terlapor diduga masih berkeliaran terkesan ditutupi.